Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, yang terhormat yaitu Ibu dosen Ibu Nurul Widya SSI MSI pada mata kuliah mikrobiologi dan virologi, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, sekarang ini banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, marilah kita cegah virus, tetap tenang, dan tentunya jaga kesehatan. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan kita bisa presentasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai virus. Adapun kami dari kelompok 3 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang beranggotakan 7 orang, yaitu Zakia Fadila Yahni, Zaharatul Hasanah, Endang Dewi Rahayu, Irdina Izzati Putri, Haifa Nurkhalifa Dewi, Dimas Febriansyah, dan Renia Susri Anika. Baiklah, untuk pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Endang Dewi Rahayu. Kepada Endang, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya Nini Dewi Rahayu sebagai presentator pertama. Saya akan menjelaskan tentang adenovirus. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu adenovirus? Nah, kalau belum tahu apa itu adenovirus, jadi adenovirus itu adalah DNA berantai ganda yang tidak terselubung. Gejala klinis infeksi adenovirus itu adalah mirip dengan pilek ataupun flu biasa. Nah, sering juga pada infeksi ini tuh terjadi batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, bahkan ada juga yang mengalami mata merah, sakit pada telinga, pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher, sulit bernafas, dan radang pada paru-paru. Nah, selanjutnya, adenovirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada beberapa bagian dalam tubuh. Contohnya seperti pada saluran pernafasan, paru-paru, mata, saluran pencernaan. Jadi, kelompok virus ini tuh sangat menular sehingga perlu diwaspadai. Nah, jenis asam nukleat yang menyusun genom adenovirus itu yaitu dsDNA. Nah, baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua. Baiklah, saya Zahratul Hasanah sebagai presentator kedua akan melanjutkan tentang adenovirus. Meskipun karakteristik epidemiologi adenovirus berbeda-beda berdasarkan jenisnya, semuanya ditularkan melalui kontak langsung, penularan fekal oral, dan kadang-kadang melalui air. Beberapa jenis mampu menimbulkan infeksi tanpa gejala yang persisten pada amandel, kelenjar gondok, dan usus orang yang terinfeksi. Dan pelepasan dapat terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Adenovirus seringkali digunakan sebagai vektor dalam terapi gen karena mampu menginfeksi sel manusia dengan efisien. Infeksi adenovirus dapat diidentifikasi secara klinis menggunakan deteksi antigen atau pengujian reaksi berantai polimerase atau PCR. Tes PCR adenovirus umumnya dapat diakses oleh dokter dengan menggunakan tes PCR multipatogen, yaitu tes PCR yang dapat menguji satu spesimen saluran pernapasan atau tinja untuk mencari adenovirus dan banyak patogen pernapasan atau enterit umum lainnya. Adenovirus dapat menyebabkan infeksi pada bagian tubuh seperti jantung, paru-paru, dan hati. Baiklah, saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, saya Haifa Nurkhalifa Dewi sebagai presentator ketiga.
Selanjutnya kita akan membahas parvovirus. Next. Parvovirus B19 adalah virus yang menyebabkan penyakit erythema, infeksi Seals rheumatoid disease. Penyakit ini menyebabkan ruam merah pada pipi hingga nyeri sendi. Secara epidemiologi, berdasarkan studi seroprevalensi menunjukkan bahwa virus ini aktif beredar di seluruh wilayah di dunia, meskipun dengan beberapa perbedaan regional. Jalur utama penularan virus ini adalah jalur pernapasan. Parvovirus biasanya ditransmisikan dari satu individu ke individu lainnya melalui kontak langsung. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya itu ada gejala parvovirus B19. Dan gejalanya yaitu demam ringan, sakit kepala, rasa tidak nyaman pada perut, dan muncul ruam merah di pipi. Dalam situasi ini, reaksi berantai polimerase atau PCR mungkin merupakan modalitas diagnostik yang lebih baik. Dan ada juga yaitu cara pencegahannya. Cara pencegahannya sebenarnya tidak ada vaksin atau pengobatan yang dapat mencegah infeksi parvovirus B19, tapi mungkin bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu cuci tangan Anda sesering mungkin dengan sabun dan air. Kedua, tutupi mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin. Ketiga, hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Jenis asam nukleat yang menyusun adenovirus yaitu parvovirus yaitu sDNA. Selanjutnya kita masuk ke picornavirus. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, hai pemirsa semuanya, belum ngantuk kan? Baiklah, saya sebagai presentator selanjutnya akan menjelaskan materi dari presentator sebelumnya mengenai picornavirus. Nah, apa itu picornavirus? Picornavirus itu adalah sekelompok virus DNA, RNA tidak berkembang yang terkait yang menginfeksi vertebrata termasuk ikan, mamalia, dan burung. Mereka itu adalah virus yang mewakili keluarga besar virus RNA berutai ganda yang kecil, berakal positif, dan hepatitis, meningitis, poliomyelitis, flu, biasanya 30 nanometer. Virus dalam keluarga ini dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk kapsidikosahedral. Picornavirus juga merupakan virus penyebab dari polio. Baiklah, selanjutnya ada epidemiologi. Picornavirus ditemukan di seluruh dunia. Enterovirus terutama terdapat pada saluran pencernaan manusia dan hewan, tetapi dapat ditemukan pada sel saraf dan otot. Rhinovirus ditemukan di saluran pernapasan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Oke, baiklah, saya Irbina Ibrati Putri selaku presentator terakhir yang akan melanjutkan materi ini. Picornavirus berkembang biak di sitoplasma dan RNA-nya bertindak sebagai pembawa pesan untuk mensintesis makromolekul virus. RNA virus bereplikasi dalam kompleks yang terkait dengan membran sitoplasma melalui dua RNA beruntai ganda atau biasa disebut dengan dsRNA, singkatan dari double strand RNA, dan memiliki genom RNA berantai tunggal positif atau biasa disebut dengan ssRNA, singkatan dari single strand RNA. Selanjutnya, uji laboratorium konvensional paling spesifik yang digunakan untuk mengidentifikasi serotype picornavirus adalah uji netralisasi. Uji ini mendeteksi antibodi yang mampu menghambat replikasi virus, atau dengan kata lain, antibodi yang mampu menetralisir infeksi virus. Serodiagnosis untuk seluruh jenis picornavirus tidak praktis karena banyaknya serotype. Tes serologi dilakukan terutama untuk mengonfirmasi peran penyebab virus yang diisolasi dari spesimen klinis, yaitu untuk mengecualikan keberadaan virus penumpang yang tidak berkontribusi pada proses penyakit. Baiklah, itu saja lanjutan dari materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi beberapa virus yang telah kami sampaikan. Mungkin demikianlah beberapa hal dari virus
telah disampaikan tadi, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa semuanya apabila dalam penyampaian kami tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang membuat teman-teman kurang mengerti. Jadi sekiranya kami mohon maaf karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.